Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di hari Selasa sore ini kita di majelis ilmu, dan tentunya kita bersyukur hari ini di majelis ilmu berbahagia yang bagaimana sebahagia orang-orang yang senantiasa menguatkan keimanannya dengan terus senantiasa menuntut ilmu, dan juga sebahagia malaikat yang di atas atau yang menjaga arsy, yang senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman, di mana Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yakni malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Rabb-nya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Maka senantiasa kita mengharapkan doa tersebut dari siapa? Dari para malaikat. Karena yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang didoakan oleh malaikat. Ikhwatu fillah, selain juga malaikat mendoakan, disebutkan pula di hadis yang pernah kita bahas seputar menuntut ilmu, jalan menuju surga, yakni binatang-binatang atau hewan-hewan yang tentunya diberikan ilham untuk mendoakan orang yang belajar, untuk senantiasa mendoakan orang yang menuntut ilmu, ya, sampai di dia tentunya aya reungit, ya, mudah-mudahan oge gitu nya ngandungakeun urang sadaya gitu nya. Ya nya reungit ya. Ya, jangan pandang ini nyamuk mengganggu ya gitu, atau ini nyamuk membuat gatal dan sebagainya, tapi mudah-mudahan nyamuk juga tuh ya reungit ya ngandungakeun urang teh gitu nya, yang insya Allah belajar menuntut ilmu, ya, belajar menggapai ilmu barokah, menggapai ilmu syar'i, ya, maka semoga kita
termasuk orang-orang yang didoakan ini. Karenanya diberi ilhamnya hewan-hewan atau binatang-binatang dalam memohon ampun kepada Allah, ya, termasuk ikan di laut, ya, yang disebut dalam hadis. Mereka memohon ampun kepada Allah untuk penuntut ilmu. Ada yang berkata karena hewan-hewan diciptakan untuk kemaslahatan dan manfaat bagi hamba-hamba, ya. Jadi hewan itu juga ya untuk kita juga, ya, gitu. Untuk hamba-hamba Allah juga, ya. Hewan itu, ya, untuk kita. Sementara para ulama adalah orang-orang yang menjelaskan apa yang halal, apa yang haram. Berpesan kepada manusia agar berbuat baik, ya, agar berbuat ihsan kepada hewan-hewan, dan di antaranya juga menyingkirkan mudarat dari mereka, ya. Tentunya walaupun kita di antaranya berkurban, kan itu juga ada berbuat ihsan ketika berkurban juga, ya. Nah, itu. Dan juga misalnya ketika kita menyembelih, walaupun itu hanya menyembelih ayam misalnya, itu juga ada berbuat ihsan, ya, gitu. Ya, zaman sekarang gimana tuh, ya, langsung ditaruh di air panas si ayamnya itu, ya, setelah ditusuk, ya, gitu. Waliyazubillah itu, ya, masya Allah, ya. Ini tentunya bagaimana keutamaan hewan-hewan yang mendoakan kita, ya. Maka tentu kita harus berbuat kebaikan, ya, berbuat ihsan, ya. Sebagaimana berbuat ihsannya kepada manusia, kepada hewan pun juga ada berbuat ihsan. Hadis yang selanjutnya dari Nabi SAW. Yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wadamus syuhada. Pada hari kiamat, tinta para ulama dan darah para syuhada akan ditimbang. Masya Allah, ya. Riwayat ini oleh Al-Khatib dalam Tarikh, dan beliau memvonisnya maudhu, ya. Ibnul Jauzi berkata dalam Al-Ilal, hadis ini tidak sahih, ya, dari Rasulullah. Dan juga Az-Zahabi berkata dalam Al-Mizan, itu isinya atau matan atau apa kontennya lah, gitu, ya, kontennya itu maudhu, ya, isi dari hadis ini, ya. Ya, nyamuk di lalu rengit, ya, di kamera, ya. Ya, kembali, ya, tentu hal itu sebagian berkata dari ulama salaf, ya, mengacu pada penjelasan bahwa sesuatu yang paling berharga bagi orang yang mati syahid adalah darahnya. Sehingga, ya, sesuatu yang paling rendah dari para ulama apa? Tinta, ya. Jadi yang paling berharga itu darah, kan berarti syahid itu kan mengorbankan jiwa raga, ya, dan darahnya yang tentunya keluar, ya, orang yang syuhada, ya, darahnya itu sangat berharga, luar biasa, ya. Sedangkan para ulama apa? Tintanya, ya, tulisannya, ya, sesuatu yang paling rendah, tapi, ya, yang paling rendah di antara mereka, ya, tulisannya, ya, walaupun itu rendah, tapi tulisan mereka. Kemudian juga, ya, kalau sekarang kan dengan mengetik, ya, dengan menulis di mana itu, di media, ya, walaupun itu rendah, maka dikatakan hal itu pahalanya besar, ya. Tapi itu adalah yang paling rendah, gitu, ya. Dikatakan dalam kitab ini, ya, di Tadkiratus Sami. Kemudian juga hadis yang lain, ma ubidallahu bisain
afdola min fikhin fi dinin wala fakihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih ulama, ya. Ya apa penting? Tulisannya ada ya, kita kecil Pak. Jadi itu enak ke bawah L jadi kebacana. Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada ya afdol ya afdol itu utama ya. Afdol min fikhin ya, daripada pemahaman dalam agama. Nah itu. Satu orang ahli fikih lebih berat bagi setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Nah ini oleh Daruqutni dalam As-Sunan, juga At-Tabrani dalam Al-Awsat dari Abu Hurairah secara marfu. Al-Haythami berkata ya dalam Majma' dalam sanadnya ada Yazid bin Iyad, itu adalah pendusta ya, Al-Kadib ya. Al-Baihaqi berkata dalam Syaib yang mahfud atau yang dijaga perkataannya adalah perkataan Az-Zuhri ya. Allah alam. Yang jelas memang orang yang berilmu itu dijaga ya dari perbuatan-perbuatan yang pisetanen ya gitunya gitu ya, dijaga dari kelakuan setan lah gitu ya. Karena bagi setan itu berat orang yang berilmu, walaupun ya dia ibadahnya biasa-biasa tapi almuna gitunya, almuna ya katakanlah ayaan lah ilmuna gitunya, ayaan ilmuna jadilah gitu, itu lebih berat bagi setan daripada orang yang ahli ibadah ya gitu, ahli ibadah 1000 tahun atau 100 tahun tuh ya, ya itu maka ilmu mah kumaha gitunya gitu. Beda orang yang walaupun ibadahnya sedikit ya, ibadahnya sekumaha lah gitu, salat sunahna sekumaha, saum sunahna sekumaha gitu nak ya, tapi dia berilmu, itu lebih berat ya bagi setan ya. Terus juga di keterangan selanjutnya, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tarifal golin wan tihalal mubatilina wa ta'wilil jahilin. Yang menimba ilmu dari setiap generasi penerus adalah orang-orang yang adil dari mereka. Mereka menepis darinya penyelewengan. Orang-orang yang berlebih-lebihan, penisbatan dusta oleh para pengusung kebatilan, dan takwil orang-orang jahil ya. Ya wantihala ya itu ya takwil, artinya ya takwil ya. Takwil yang batil tapi ya, takwil atau wantihala itu pengusung ya benar, pengusung atau pendukung lah, pendukung kebatilan dan yang takwilnya di sini, yang takwil orang-orang jahil disebut di sini juga ya. Jadi di sini disebutkan pula, ini saya tidak akan baca keterangannya, ini panjang tentunya. Yang jelas ini doif ya, itu yang jelas doif kayak baca ya lah. Ya. Jadi orang yang membawa ilmu ya setiap generasi itu kan orang-orang yang adil. Jadi ya orang yang menuntut ilmu itu ya pasti menetapkan dengan adil, berbuat dengan adil gitu ya. Sehingga ya menepis adanya sebuah penyelewengan atau penyimpangan ya dari wantihalal mubtilin dari para pendukung ya, para pengusung kebatilan ya, atau takwil dari orang-orang yang kadang jahil tuh ya, mentawil sembarangan tuh ya, yang seharusnya ditafsirkan dengan
sesuai ayat Al-Qur'annya, sesuai bagaimana Al-Quran menjelaskan, ini malah ditakwil gitu ya. Nah itu takwil orang-orang jahil gitu ya, tidak berhak gitu ya orang mentakwil itu ya. Itu kadang juga takwil karena mengusung ya, itu takwilnya tidak ada dasarnya juga gitu ya gitu. Tapi diikuti takwilnya itu ya gitu, banyak lah gitu. Kalau mau kita dijelaskan ya takwil itu panjang lah gitu ya. Kemudian juga dalam hadis yasfa'u yaumal qiyamati salah satun al anbiya summal ulama'u tumas syuhada. Ada 3 orang yang akan memberi syafaat pada hari kiamat ya nanti. Ada 3 orang yang memberi syafaat di hari kiamat, yakni para nabi ya, para ulama dan juga para syuhada. Nah, ini juga memalsukan hadis ini ya, si Abu Hatim ya. Jadi ini maudhu sebenarnya. Ya. Tapi ini kan sebenarnya hadis yang walaupun maudhu lemah, tapi ya bisa inilah secara makna ya gitu. Bisa dipahami ya gitu. Karena emang para nabi bisa memberikan syafaat ya benar, itu kan ada ayat-ayatnya, dan juga ada juga di hadis ya gitu. Kemudian juga para ulama ya bisa memberikan syafaat pada murid-muridnya juga ya gitu. Pada yang senantiasa mendengarkan di sini ya, insyaallah itu ya. Mudah-mudahan nanti saling memberi syafaat juga ya gitu di hari kiamat nanti ya. Kemudian juga para syuhada ya. Ya para syuhada juga bisa memberikan syafaat. Itu jelas juga ya gitu. Kemudian juga diriwayatkan al ulama yaumal qiyamati ala mana biro min nur. Para ulama di hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya ya. Di sini juga maudhu ya. Ya hadisnya maudhu kultunya. Tapi tidak memang jelas bagaimana para ulama itu ya, cahaya yang mereka timbulkan atau cahaya yang mereka tambatkan kepada orang-orang yang soleh ya, yang senantiasa mendengarkan ilmunya ya, walaupun ya apa yang disampaikan oleh para ulama itu ya mungkin terkadang juga ya biasa-biasa, atau mungkin ada salahnya juga ya gitu, ada salahnya juga ya, atau mungkin juga sedikit menyeleweng gitu ya, terkadang juga terkadang juga menyimpang gitu ya, ada yang misalnya salah dari bahasanya ya, bahasa Arabnya atau bahasa dari ya, kesulitan juga dari selain bahasa tafsir juga ya, ada juga kan di antara mereka. Tapi ketika mereka masih berada dalam jalan yang benar ya, masih dalam jalan yang benar, yaitu kan menimbulkan cahaya-cahaya ya gitu, cahaya-cahaya ilmu yang senantiasa ya mereka sampaikan, mereka bagikan, mereka share gitu ya gitu. Nah itu ya tidak menutup kemungkinan ya bahwa di zaman ini juga gitu ya. Ya saya sendiri memang belajar bahasa Arab, kemudian juga belajar ya selain bahasa Arab ya nahwu sorof, terus lughah, kemudian juga belajar tafsir, terus juga belajar hadis ya, sampai itu usulnya gitu ya, sampai ke akar-akarnya gitu ya. Tapi memang dari guru-guru saya atau dari teman-teman saya kadang juga ada yang ya sedikit gitu ya, salah-salah sedikit lah dari segi bahasa gitu ya, dari segi tafsir terkadang juga itu ya. Tapi kalau selama masih dalam jalan as-salaf ya insya Allah itu dimaklumi lah gitu ya, yang namanya kesalahan-kesalahan seperti itu ya gitu. Karena memang bagaimana ilmu yang disebar juga itu kan adalah cahaya-cahaya ya. Itu kan cahaya itu kan ada beda-beda ini ya. Ada cahaya yang terang sekali kan. Ya,
cahaya itu. Ada yang terang sekali, ada yang cahayanya itu setengah terang gitu ya, setengah terang, ada yang terangnya, ada yang gelapnya gitu ya. Ini juga di kamera tidak, cahaya itu kan tidak terang sekali ya gitu, ada yang gelapnya gitu ya. Kalau di cahayanya misalnya cahaya yang silau gitu ya, nah itu kan juga agak kurang baik juga ya buat kamera gitu ya gitu. Ini kan cahayanya standar gitu ya gitu. Terus juga ada cahaya yang dimana cahayanya agak redup sedikit ya, nah gitu. Karena cahaya yang disampaikan itu atau ilmu-ilmu yang disampaikan itu beda-beda gitu ya. Jadi cahaya yang ditimbulkan juga oleh para ulama itu beda-beda ya, sesuai dengan masanya itu ya, sesuai dengan tingkatan keilmuannya, tingkatan amalannya itu beda-beda ya. Cahaya itu kan bisa cahaya terang sekali, ada yang cahaya yang redup sedikit, ada yang cahaya sedikit hitam sedikit putih gitu ya gitu, ada yang cahayanya silau gitu ya gitu. Itu kan beda-beda, sesuai juga dengan kebutuhan kita, apa yang kita terima dari ilmu mereka gitu ya. Makanya ya jelas kalau dikatakan mimbar-mimbar dari cahaya ya gitu, ya berada di atas mimbar dari cahaya. Kemudian juga Qadi Husain bin Muhammad menukil dari di awal ta'liqohnya bahwa diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Barang siapa yang mencintai ilmu dan para ulama, maka tidak ditulis baginya kesalahan sepanjang hidupnya. Masya Allah ya. Nah, ini juga sama maudu ya. Terus juga ini ya kalau bisa dikatakan juga ya, kalau seseorang mencari atau mencintai ilmu dan para ulama, ya tentu bagaimana ya setiap mereka itu kan dari perjalanannya, kemudian juga mendengarkan ilmunya ya. Terus juga walaupun kadang tidak fokus atau kadang juga yang menyampaikan nggak fokus gitu ya gitu. Beda-beda lah gitunya. Ya kadang ya menyampaikan di tulisan atau jelas gitu misalnya gitu aja gitu gitu akhirnya gitu. Ya itu juga kan kesalahan-kesalahan itu bisa ditolerin ya gitu, kesalahan yang tentunya terus kan ada ampunan Allah di situ ya gitu. Makanya jelas ya, maksudnya tidak ada tulis kesalahannya itu ya senantiasa diampuni gitu ya, orang-orang yang berilmu itu, orang-orang yang cinta ilmu dan para ulama. Sedikit lagi nih ya, nanti untuk asar asalafnya saya jelaskan nanti ya. Kemudian juga dia berkata, dari riwayatkan dari Nabi SAW, sabda, man akrama aliman faka'annama akrama sab'ina nabiyan, waman akrama muta'alliman faka'annama akrama sab'ina syahidan. Barang siapa yang memuliakan seorang ulama, maka seolah-olah dia telah memuliakan 70 orang nabi. Masya Allah ya. Dan barang siapa yang memuliakan seorang penuntut ilmu, maka seolah-olah dia memuliakan 70 orang yang syahid. Nah, ini dikatakan catatan kakinya ini di catatan kaki sebelumnya ya. Ya ini dijelaskan ya, kalau kita memuliakan seorang ulama saja ya gitu, ya seolah-olah memuliakan 70.000 orang nabi ya, Masya Allah. Kemudian juga seorang penuntut ilmu saja dimuliakan, yaitu 70 orang syahid ya, Masya Allah. Itu harus senantiasa dimuliakan, karena bagaimana usaha mereka, upaya mereka dalam menyampaikan ilmu ya, perjalanan mereka ya. Walaupun ya terkadang ya orang yang berilmu itu atau orang yang mengajarkan ilmu ya usahanya naon Pak. Meureun diremehkeun zaman ayeuna mah Pak, diremehkeunnya. Da usaha pengen di komputer lagi bari download bari nantinya bari upload nya. Tapi upload download lagi upload ceramah Pak, download ceramah Pak gitu. Bari nulis gitu nya gitu. Gitu bari nulis nya. Da itu teh lieur sebenarnya Pak. Sok antum misalnya
bari misalnya ya si komputernya lelet ya. Ya saya ini mengalami gitu ya, saya mengalami ya kadang ya naon lah gitu gawe kita gitunya gitu gawe ngajar kita naon gitulah gitu ya, kadang orang itu mengatakan seperti itulah gitu. Tapi saya katakan gitu ya, bahkan saya katakan kepada istri juga, saya katakan ini berat sekali sebenarnya ya, bagaimana mengajarkan seperti ini berat sekali gitu ya. Ya beda kalau orang yang tidak diamanahi demikian ya beda sebenarnya ya. Sok kalau mencari makalah atau kita bikin makalah lah gitulah ya, itu kan berat sok. Atau misalnya di pesantren atau di tamhid kan ada ya, di versi itu di tamhid ya, itu kan juga salah satu jamaah di area salah itu kan ada yang tamhid ya. Ya curhat ke saya juga, itu bikin makalah aja udah liar pak, liar pak, bener pak sumpah itu. Karena gimana ya, mencari itunya saja kalau tidak pakai komputer udah ke warnet. Ke warnet itu bayar seberapa, 3.000 nya kadang sajam tetnya 3.000, 2 jam gue 6.000 gitunya. Nah, itu kalau ada orang tertentu itu kan orang yang biasa-biasalah gitu ya, penghidupan ekonominya ya susah itu mencari 6.000 tehnya agak kebayang 6.000 WHC gitunya gitu. Jadi kita kadang 6.000 nya ya bisalah dikatakan mudah, tapi bagi mereka yang masih di awal-awal menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu itu susah pak ya, kan dengan 6.000 WHC gitu. Nah ini kan dari upaya segitu saja kan luar biasa itu ya gitu. Dan ya teman-teman saya juga itu kan kalau usaha dia bikin makalah ya sebelum Jumat atau sebelum ngisi Jumat, sebelum ngisi apa itu namanya ceramah itu ya, itu luar biasa pak, sampai kram tuh pak, 2 jam di komputer pak, 2 jam di komputer itu bikin kram-kramna gitu sok. Atau badai gituan gitu. Nah gitu ya. Justru ini tantangannya lebih besar dan lebih berat juga gitu ya sok. Saya juga merasakan ketika ya bahkan sejam 2 jam 3 jam tuh ya di komputer sambil bikin makalah, sambil aduh itunya upload download itunya, itu liar sebenarnya pak, kumaha liarna kata gitunya. Kajian makalah teh sok, kajian makalah kadia atau kadia nya dibayar kumaha gitu, nyata eta sanes ya sanes nuntutnya. Ini mah apa ini mah ya kita berpikir aja gitu lah, kita berpikir sok gimana usahanya para ulama ya. Usahanya para ulama itu luar biasa pak, usahanya para ulama itu ya, walaupun dia terkadang zaman sekarang itu diremehkan ya, nggak ada apa-apanya usaha para ulama ya, sok tenanawan terjadi ulama gitunya. Daripada liar gitunya. Daripada ya terkadang aduh kumaha gitunya, amanahna berat tuh ya tenanawan gitunya. Ya terserah lah ngomongnya gitu, mau bicara kayak gitu terserah gitulah gitu ya. Tapi kalau kita sadari, kalau kita pahami ini usaha yang paling berat-beratnya sok, usaha Nabi Nuh 850 tahun dakwah sok kumaha pak nya, kumaha eta usaha Nabi Nuh nya 850 tahun dakwah, tak aya dari profesi nu sanes gitunya, kajian teu dibayar oge gitunya Nabi Nuh gitunya, umatna ngan saberapa pak, ngan belasan ya, ngan belasan sok. Kayak orang kadang kadieu gitunya, kadieu gampang gitunya, 5an 10an oge hese itu. 5an 10an oge hese gitunya. Kadang aduh nungguan lah gitunya. Teh iraha ngaji teh jadi teh ngaji teh ya. Ngaji teh jadi teh teh. Ustadna geus datang geus di ya gitunya, siap-siap ya, materina geus siap. Waktuna tereh sep gitunya. Nah gitu ya. Jadi emang usaha para ulama itu ya berat lah gitu ya. Jadi kita walaupun belum sampai ke level ulama itu ya, kita mengajarkan ilmu itu berat sekali pak sok ya gitu ya. Kalau dihargai sedikit murah ya nggak masalah sebenarnya, mereka itu ya, mereka itu nggak masalah ya, kita mengajarkan ilmu di sedikit harganya ya nggak masalah. Tapi justru ini hargai gitu ya, ya hargai
sok belajarnya saja itu sudah luar biasa itu, apalagi menyampaikannya itu ya. Nah eta gitu ya. Hadisnya can beres ke da tilu deui lah, gampang tilu deui. Diriwayatkan. Nah, ini udah, ini yang udah ya. Kemudian juga dua lagi berarti ya. Dua lagi keterangan nih. Man sholla khalfa aliman atau alimin ya, betul. Khalfa alimin ya, betul. Ya, alimin. Nanti ini sakalanya bisa di ini ya. Alimin. Yang benar alimin ya. Fakaan nama sholla khalfa nabiyyin. Wa man sholla khalfa nabiyyin faqad gufirolah. Barang siapa sholat ya, sholat di belakang seorang ulama, maka seolah-olah dia sholat di belakang seorang nabi. Masya Allahnya. Sok antum misalnya sholat ya tukang kena ulama katanya, seolah-olah di belakang seorang nabi itu teh Pak. Dan barang siapa yang sholat di belakang seorang nabi, maka dia diampuni. Jadi ini ya analogi lah, ya analogi bisa dikatakan gitu ya gitu. Tapi ini tidak ada usul-usulnya gitu ya. Hadis nugi ya usul-usulnya gitu ya. Tapi ya inilah maksudnya, bagaimana sholatnya saja yang di belakang orang. Kalau sholat di belakang ulama kan beda katanya gitu. Jeung sholat nate di belakang imam nate teu pararoguh bacaan nate ya gitunya. Panjang pondok nate pararoguh, tajwidna ka mana, tahsin oge teu pararoguh gitunya gitu. Masih keneh belajar pratasin gitunya. Pratasin oge lain pratasin 3, pratasin 2 lah gitu. Atau kadang pratasin hiji gitunya. Nu kan aksara nu huruf hijaiyah ge teu pararoguh teh ya gitunya. Nu kha jeung go masih keneh patuker gitulah. Ha jeung ha ge masih keneh patuker gitunya. Talaki oge harese gitunya. Diajak talaki, diajar hese gitunya. Imam nu kitu teh nya mending embung gitu. Embung di imaman ku jelema eta sebenarnya Pak. Karena ada yang berpendapat ya, ada yang berpendapat di imaman ku jelema kitu teu sah salatna Pak. Sok nya kumaha tuh? Ya alhamdulillahnya di Muhajirin mah ya mah surat pendek jeung bacaan oge saraya lah gitu nya. Di masjid ya. Punten ternyata masjid dekat saya nya. Punten sanes ya itu nya. Ya teu pararoguh bacaan oge nya. Kuduna kan fi dinillahi afwaja. Ieu mah fi dinillahi afwaja tuh macana kitu. Karena kan fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kan gitu. Kan gitu saya namanya imam bacana si imam punten nya sanes nyinggung aya nu di dinya tah nya kieu bacana fid dinillahi alfaja eta surat an-nasr kumaha si dalna eta bisa ditasdid sok. Nah boga riwayat sorangan gitu, riwayat si imam gitu da eueuh gitu nya aya nu ge fid dinillahi alfaja kan gitu kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir gitu kan gitu nya. Ya mah fiddinillahi apa aja mending embung sebenarnya Pak di imamanku jelema kita teh itu sebenarnya mah aya ningali ka pendapat ulama yang menyatakan tesah salatna tah Pak, tesah salatna pami di imaman ku si imam eta gitu. Tapi dah kemahanya di negara kita atau di kita ini ya itu kadang banyak sekali itu ya imam-imam yang gak belajar gitu ya. Tah mending di imaman ku jelema nu berilmu ya, walaupun ya ilmunya biasa-biasa ya atau ibadahnya biasa-biasa lah, tapi dia berilmu, dia tahsinnya bagus ya, tahsinnya bagus, levelnya geus tahsinna tahsin 3 tahsin 4 lah gitulah gitunya mun di tarkimanya tahsin 3 tahsin 4 jadi imam tuh nya sae eta lah gitu ya. Kajian ilmuna nya biasa-biasa we gitu, tapi da ilmu tahsinna, ilmu tentang Al-Qur'annya dia sampaikan dengan bagus gitu ya. Nah itu kemudian juga dia ajarkan dengan baik ya. Saya mending di imaman jelema kitu sigana mah gitu nya. Mending juga kitu imam teh nya daripada nu tahsinna kacau balau tah gitu nya. Ya. Alhamdulillah di Muhajirin mah teh nya. Alhamdulillah nya. Bersyukurlah di Muhajirin mah saraya bacaanna gitu nya. Ieu mah di dekat saya gitu nya ceritakeun katanya masjid eta lah namanya. Punten. Masjid nu saya eta kadang jadi makmum dinya gitu.
dan di masjid eta tentunya di dekat saya mah teu Masjid Nusanis ya, Masjid Nusanis masjid eta nama dan jangan ditakeun saya mah tak si ketua jamaahna itu punten ketua jamaahna ti Persis tah tak punten ya ketua jamaahna ti Persis we macana kieu fid dinillahi afaja tuh aduh masyaallah ya tanya bacaan teh nya tah gitu ya kelebihan orang yang diimami oleh itu apa orang yang berilmu teh ya lebih baik diimami oleh orang yang berilmu daripada orang nu tasina ya tidak berilmu lah katanya gitu gitu. Kemudian juga satu keterangan lagi as sama apa asyar masih ya atau samar atau bisa dibaca juga secara sahih ya punten. Al-Maliki menulis di dalam awal kitabnya ya Nazm Ad-Durar dari Nabi bersabda man azzamal alima ya untuk kameranya ada ya Pak apa ya sedikit lagi lah ya, punten da badadan ya man azzamal alima fa innama yu'azzimullaha ta'ala wa man tahawana bil alimi fa innama dalikas tihfanun dalikas tighfafun ya billahi ta'ala wa bi rasulih. Barang siapa memuliakan orang yang berilmu maka sesungguhnya dia memuliakan Allah, dan barang siapa yang meremehkan ahli ilmu maka hal itu berarti meremehkan Allah dan Rasulnya. Tah catatnya anu meremehkan nya ngaremehkan jalmi nu berilmu atau kerjana naon lah gitu ngajar-ngajar artinya naon lah kerjana ceramah-ceramah lah gitu naon lah kerjana ngan khutbah gitunya naon gitunya kerjana gituan hukul gitulah gitunya bahasana lah gitunya tah teh meremehkan Allah dan Rasulnya nya catat tah nya gitu ya ini ya, kalau ini ya sebenarnya keterangan-keterangan yang ini sebenarnya banyaknya maudu gitu ya, tapi ya kalau kita simak maknanya atau kandungannya bisa itu ya bisa di apa bisa disimpulkan pemahamannya emang sesuai dengan ya bagaimana apa yang diajarkan, apa yang dijelaskan dalam Quran dan Sunnah ya gitu. Jadi jangan sampai kita meremehkan orang yang berilmu, kajian ilmu nage sakumaha gitunya, yaitu bisa jadi meremehkan Allah dan Rasulnya ya gitu. Walaupun ibadahnya gimana gitu ya, tapi dia ada kelebihan ilmu gitu ya, ya kita jangan meremehkan, kita agungkan, kita muliakan orang yang berilmu, maka niscaya kita juga dimuliakan Allah dan Rasulnya. Segitu nya apa yang bisa disampaikan. Ini kameranya punten sudah redup, nanti ya mungkin karena mau malam juga ya dan lampunya belum dinyalakan ya. Paling itu saja dulu ya. Wa'afu minkum wa fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina bil wa min as-sadawat wa afina. Aku lakukan hada. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.